Ya, baik, selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Carolina Andayani Lukas. Saya mahasiswa semester 6 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan judul penelitian saya pada mata kuliah metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis pelayanan Yayasan Sanggar Suara Perempuan terkait pendampingan dan pengorganisasian kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Langsung saja, berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu fenomena yang sering menjadi bahan perbincangan setiap orang. Biasanya kekerasan yang terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Ya, akan tetapi pada kenyataannya kekerasan tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, melainkan juga merupakan kekerasan psikis korban atau kekerasan mental. Perempuan yang menjadi kekerasan psikis korban atau kekerasan mental juga sering kita temukan pada umumnya berusia antara 21 ke atas dan korban kekerasan pada anak yang masih di bawah umur. Kekerasan pada perempuan berasal dari berbagai golongan, misalnya ibu rumah tangga, pebisnis, dosen, dan pejabat publik. Perempuan yang menjadi korban kekerasan sering dianggap sebagai pihak yang disalahkan di kalangan masyarakat, padahal mereka hanyalah korban. Unit Yayasan Sanggar Suara Perempuan lahir dari sebuah keprihatinan atas realita di mana dalam masyarakat masih banyak terjadi ketidakadilan yang didasarkan pada perempuan dan anak sehingga terjadinya kekerasan. Sanggar Suara Perempuan adalah organisasi nirlaba berbentuk yayasan, berfungsi memberikan pelayanan, mediasi, memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pengorganisasian kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Ya. Kasus inilah yang mendorong SSP mendirikan lembaga yang sama di Kota Kupang karena belum ada lembaga yang bekerja dengan isu sama di Kupang. Awal berdirinya Rumah Perempuan merekrut beberapa relawan untuk membantu kerja-kerja yang dilakukan. Saat ini Rumah Perempuan tetap bekerja dengan isu yang sama dengan Sanggar Suara Perempuan. Ya, tinjauan pustaka. Ya, kekerasan ini merupakan suatu bentuk perbuatan menyimpang yang lebih bersifat fisik yang dapat mengakibatkan luka, cacat, sakit, bahkan penderitaan pada orang lain dengan berbagai undur berupa paksaan, bahkan ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain dilukai. Kekerasan juga merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologis seseorang. Pengertian ini juga berusaha menjelaskan kepada kita semua bahwa kekerasan ini merujuk pada objek fisik maupun psikologis. Hanya saja titik tekannya pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu. Ya. Ada 4 kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni yang pertama kekerasan legal, yaitu banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh hukum. Yang kedua, kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, yaitu suatu faktor yang penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atas sanksi sosial. Ya. Kekerasan rasional, yaitu tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Yang berikut legal, yakni kekerasan yang tidak berperasaan yang terjadi tanpa adanya provokasi, terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal. Ya. Kekerasan terhadap perempuan juga merupakan suatu fenomena yang sering menjadi bahan perbincangan setiap orang. Perempuan ini seringkali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi objek kekerasan.
Biasanya kekerasan yang terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Ya, kekerasan pada anak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kekerasan secara fisik, seksual, bahkan penganiayaan secara emosional terhadap anak yang dapat mengakibatkan luka, cacat, bahkan sakit pada anak. Menurut Yayasan Sangkar Suara Perempuan, kekerasan diartikan sebagai salah satu bentuk agresi yang secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka atau tertutup, dan baik juga yang bersifat menyerang atau bahkan bertahan yang disertai dengan pengguna kekuatan kepada orang lain. Ya, yang berikut bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya yaitu tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan di luar hubungan suami istri. Ya, kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologisnya yang terjadi pada masyarakat luas termasuk pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara. Ya, yang berikut faktor-faktor kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu pada perempuan diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi, diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita atau istri ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Yang kedua, beban pengasuhan anak. Istri yang bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya, pada anak, faktor orang tua atau situasi keluarga dalam hal ini yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang agama, riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil, adanya riwayat stres berkepanjangan, depresi, dan masalah kesehatan mental. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu problem yang ada di masyarakat yang sering menjadi faktor penyebab terhadap tindak kekerasan pada anak, antara lain lingkungan sosial dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, kemiskinan, kebinasaan, atau budaya yang salah di masyarakat dalam pengasuhan anak, salah satunya dengan melakukan penghukuman fisik pada anak serta pengaruh negatif media massa. Ya, dasar hukum larangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu pada perempuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ya, pada anak yang mengatur tentang undang-undang anak, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang hak anak, pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Yang ketiga ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 44 ayat 1, yaitu pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Ya, dari ke-20 literatur yang saya baca, saya mencoba untuk menyamakan dengan judul penelitian saya,
yaitu persamaannya yaitu objek kajian penelitian yang diteliti adalah tentang korban kekerasan pada perempuan dan anak dalam rumah tangga. Yang kedua, adanya upaya perlindungan terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Perbedaannya, yang pertama, belum adanya kesadaran dari korban untuk meminta pelayanan terkait pendampingan dan pengorganisasian kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Yang kedua, efektivitas dari korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Ya, kelebihan yang pertama, semua diatur dalam kriminal hak asasi manusia bahwa perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai hak asasi manusia untuk dilindungi. Yang kedua, adanya lembaga pemerintah atau yayasan yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan dari korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sini saya menemukan kelemahannya, yaitu yang pertama, adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, banyaknya perempuan dan anak korban kekerasan belum mengerti sepenuhnya tentang hak asasi mereka untuk dilindungi oleh negara. Ya, berkaitan dengan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu adanya penanganan kasus dilaksanakan dengan 4 tahap, yaitu adanya tahap laporan atau pengaduan dari korban, penerimaan dan pencatatan identitas. Yang ketiga, identifikasi korban dan pelaksanaan bidang pelayanan hukum atau psikologi atau kerohaniawan. Yang keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan kepada korban. Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu dengan cara mengetahui proses pemulihan psikologis sosial anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Ya, berkaitan dengan analisis kekerasan seksual pada anak dan intervensinya oleh pekerjaan sosial, yaitu pelaku kekerasan berasal dari keluarga terdekat yang dimiliki oleh korban yang dilakukan oleh ayah, kakak ataupun adik, seperti kekerasan fisik ataupun seksual. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan judul penelitian saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.